Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai APBN. Pertama, pengertian APBN. Dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang dimaksud dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR, terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Baiklah, selanjutnya mengenai manfaat APBN. APBN dapat digunakan sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara yang tujuannya untuk melaksanakan kegiatan kenegaraan yang pada akhirnya mencapai kemakmuran masyarakat. Struktur dan komponen APBN. Struktur APBN sendiri terdiri atas pendapatan negara, belanja negara, keseimbangan primer, surplus defisit anggaran, dan pembiayaan. APBN terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara. Penyusunan RAPBN. Penyusunan rancangan APBN perlu memperhatikan banyak faktor yang setiap saat dapat berubah, atau paling tidak perubahan yang terjadi masih dalam kurun waktu 1 tahun. Perencanaan dan penyusunan RAPBN dilakukan pada setiap periode Januari hingga Juli di tahun sebelum pelaksanaan anggaran. Perencanaan dilakukan oleh kementerian atau lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah, yang mengacu pada asumsi dasar ekonomi makro. Rancangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa asumsi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai suku bunga yang akan datang, harga minyak dan gas di Indonesia, hingga perkiraan inflasi dan nilai tukar rupiah. Jika segala aspek telah ditentukan, maka proses berlanjut ke tahap finalisasi RAPBN. Pemerintah kemudian akan menyerahkan dokumen RAPBN dan nota keuangan kepada DPR. Pelaksanaan APBN. Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri atau pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat terkait, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara atau KPPN terkait, dan kuasa pengguna anggaran. Dokumen tersebut merupakan acuan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara. Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Sedangkan dokumen pembayaran antara terdiri dari surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, dan surat perintah pencairan dana. Pengawasan pelaksanaan APBN. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBN terdiri atas pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal sendiri adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawas yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasin. Sedangkan pengawasan eksternal yaitu salah satunya BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan, merupakan instansi pengawasan tertinggi dari pelaksanaan APBN. BPK adalah suatu badan atau lembaga tinggi negara lainnya. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPR sesuai dengan kewenangan. Pasal objek pemeriksaan BPK adalah APBN, APBD, anggaran perusahaan-perusahaan milik negara, dan hakikatnya seluruh kekayaan milik negara.